8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual. Halo, perkenalkan saya Devani Greni, NPM 2251003. Jadi saya akan menganalisis tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak. Oke. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Oke, bolehkah saya meminta waktu Bapak? Oke, perkenalkan saya Devani Greni, saya dari saya dari jurusan ilmu hukum, jadi saya di sini akan meminta Bapak untuk wawancara. Jadi menurut Bapak, mengapa orang melakukan kekerasan seksual kepada anak? Kemungkinan orang itu ada gangguan jiwa atau orang itu nggak bisa mengajukan diri. Oh, oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya, apa respon Bapak atau pendapat Bapak tentang orang yang melakukan kekerasan seksual kepada anak? Itu masalah. Seharusnya kita bukan mencuri atau memperlakukan anak kayak gitu. Kita seharusnya menjaga perlindungan mereka. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, selamat siang Kak. Perkenalkan saya Devani Greni. Saya adalah mahasiswa Universitas Internasional Batam dari jurusan ilmu hukum. Jadi saya di sini meminta waktu Kakak untuk wawancara, boleh Kak? Oke, sebelum itu dengan Kakak siapa ini? Mutia. Oke, dengan Kakak Mutia. Oke, Kak Mutia, menurut Kakak, mengapa orang melakukan kekerasan seksual kepada anak? Kalau menurut saya itu ada dua kemungkinan ya. Kalau yang kemungkinan pertama itu emang dia memiliki gangguan secara mentalnya. Ya. Terus yang kedua juga bisa jadi tidak ada relevan akalnya, jadi itu mungkin ada kemungkinan gitu. Oh, oke, baik Kak. Oke, ini pertanyaan kedua. Menurut Kakak, apa respon Kakak tentang seseorang yang melakukan kekerasan seksual kepada anak? Secara itu kan kayak anak gitu ya kan. Kalau kita melakukan kekerasan seksual pada anak, berarti kita akan tunjukkan masa depan anak itu. Kalau misalnya kekerasan seksualnya dialami oleh orang dewasa sekalipun, itu kan menyebabkan sebuah masalah ya. Kayak maksudnya dari mentalnya hancur, belum lagi badannya. Apalagi anak-anak yang masih nggak tahu apa-apa nih, terus tiba-tiba dilecehin kayak gitu, ya tentu pasti mental anaknya juga pasti terganggu ya. Oh, berarti sangat berdampak buruk ya? Iya. Maupun anak ataupun dewasa sekalipun ya kan? Oke, baik. Terima kasih ya Kak Mutia atas waktunya. Kak, perkenalkan saya Devani Greni. Saya dari mahasiswa Universitas Internasional Batam dari jurusan Ilmu Hukum. Jadi saya di sini ingin meminta waktu Kakak untuk wawancara. Sebelum itu dengan Kakak siapa? Saya Monica dari manajemen. Oke, salam kenal Kak Monica. Oke. Jadi pertanyaan saya, menurut Kakak mengapa orang melakukan kekerasan seksual kepada anak? Karena itu biasanya dia pertama dari handphonenya sih, mungkin dia lihat video yang benar terus nafsunya naik. Kalau nyari orang yang umum pasti dia menolak atau bisa mengelak. Kalau anak masih bisa ditekan dia dan dipaksa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Menurut Kakak, respon Kakak atau pendapat Kakak tentang seseorang yang melakukan kekerasan seksual pada anak? Secara kan anak itu seharusnya kita lindungi, bukan kita rusak masa depannya gitu. Hukumannya harus berat sih, soalnya itu keji banget karena masih anak-anak ya kan. Nggak bener lah. Oke, terima kasih Kak atas waktu dan jawabannya ya. Sama-sama. Perkenalkan saya dari mahasiswa Universitas Internasional Batam. Jadi saya dari jurusan hukum. Dengan Kakak siapa? Selvi Purnamasari dari manajemen. Oke, salam kenal ya Kak. Oke, jadi saya di sini ingin meminta waktu Kakak untuk wawancara. Apakah bisa? Iya, bisa. Oke, baiklah. Jadi pertanyaan saya, menurut Kakak, mengapa orang melakukan kekerasan seksual kepada anak? Menurut saya yang pertama mungkin belum menikah. Ya,
ingin menikah tapi faktor biaya belum ada, akhirnya dia melakukan ya istilahnya berzina di luar nikah. Terus yang kedua mungkin dia punya istri tapi istrinya tidak bisa melayani dia dengan baik mungkin. Dan kalau misalkan menurut saya orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak itu mungkin kejiwaannya sedikit terganggu. Kalaupun dia normal tentu cari yang udah dewasa gitu, karena kalau anak-anak apa juga yang dilihat gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jadi menurut kakak, pendapat kakak itu tentang seseorang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Secara kan anak itu seharusnya kita lindungi ya, kita jaga, kan kalau kita hancurkan dan kita kayak melakukan kekerasan gitu berarti masa depannya hancur gitu. Menurut kakak bagaimana? Itu orang nggak waras sih kak. Oh, oke, terima kasih ya kak. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik, selamat malam Kak. Jadi saya di sini ingin melakukan wawancara. Bolehkah saya meminta waktu Kakak sebentar? Iya, silakan. Oke, dengan Kakak siapa kalau boleh tahu? Ranti. Oke, jadi menurut Kakak, mengapa orang melakukan kekerasan seksual kepada anak? Ini dari sisi pelakunya ya. Iya. Oke. Kalau ditanya kenapa, gimana ya jelasinnya? Banyak faktor ya yang menyebabkan orang bisa melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Bisa jadi karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor emang dari diri dia sendiri, dari individunya sendiri. Bisa jadi ada kelainan psikisnya, atau banyaklah faktornya, bisa jadi penyakit juga gitu. Kalau faktor sosial itu bisa jadi karena lingkungan sekitarnya, lingkungan dimana kan kita tahu lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Nah terus kalau faktor ekonomi, itu ya seperti yang kita tahu, ekonomi tiap individu itu kan berbeda-beda ya. Nah biasanya tapi nggak memungkiri ya, kalau bukan berarti orang dengan ekonomi rendah bisa melakukan kekerasan seksual, namun orang yang dengan ekonominya yang tinggi bisa tidak akan melakukan kekerasan seksual, tidak gitu. Cuman itu kalau ditanya faktor-faktornya, nah itu bisa jadi di beberapa alasan yang saya sebut tadi gitu. Oke, respon atau pendapat Kakak tentang seseorang yang melakukan kekerasan seksual kepada anak? Kalau ditanya responnya tentu saja marah, nggak terima ya, karena gimana pun kekerasan seksual itu udah jelas salah, mau dilakukan baik pria, wanita, yang namanya kekerasan seksual, pelecehan seksual itu adalah yang tidak benar gitu, dan itu termasuk dengan dalam tindakan pidana ya. Apalagi ini dilakukan pada anak gitu, kayak apa ya, sangat-sangat tidak lazim sekali gitu. Karena anak, yang kita tahu anak itu kan mempunyai masa depan, mereka itu adalah generasi bangsa. Jadi kenapa harus anak gitu, yang bukan berarti kenapa harus anak ya, kayak semuanya tidak ada yang boleh jadi korban kekerasan seksual. Jadi saya sangat-sangat menentang itu dan sangat berharap kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak tentunya mendapatkan hukuman dan ganjaran yang berat, yang sangat setimpal untuk perbuatannya. Nah, jadi untuk para korbannya juga kita perlu menempatkan diri dalam perspektif korban ya. Apalagi anak-anak gitu loh, istilahnya yang mentalnya belum stabil. Sementara kita tahu mereka masih memiliki masa depan yang panjang gitu, dengan kondisi mental yang sudah down, yang sudah hancur, yang sudah rusak. Rasanya kan kayak itu hal yang paling penting yang tidak akan bisa diperbaiki lagi gitu. Satu mental, kedua juga ya namanya udah Fisik ya. Kekerasan seksual itu fisiknya juga gitu. Jadi kayak nggak jarang gitu, kayak gimana ya, menurut saya para korban kekerasan seksual itu baik pria, wanita ataupun anak itu perlu sekali mendapatkan perlindungan hukum dan benar-benar mendapat apa ya namanya, selain perlindungan hukum juga kayak pembimbingan gitu loh, untuk bisa memulihkan kembali mental dia yang udah rusak walaupun nggak bisa sepenuhnya diperbaiki gitu. Jadi biar walaupun mereka pernah menjadi korban dari kekerasan seksual, tapi mereka juga
bisa melanjutkan hidup mereka dengan masa depan yang cerah gitu. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya Kak, terima kasih. Jadiin GTD ya. Nah, jadi cara untuk mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak ini adalah: 1. Orang tua wajib memperkenalkan bagian tubuh sejak dini. Jadi bagian tubuh yang intim tidak boleh disentuh orang lain. Kedua adalah mengajarkan anak untuk berkata tidak. Ketiga adalah orang tua wajib menanamkan rasa malu terhadap anak. Keempat adalah menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak. Kelima adalah mengajarkan anak untuk waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Keenam adalah mengajarkan anak apa yang harus dilakukan jika ada orang yang ingin menyentuhnya. Ketujuh, menjaga keterbukaan dengan anak. Nah, menurut pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Kedua, pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, itu jadi itu yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sekian dulu. Terima kasih.